Pagi Pak, perkenalkan saya Dokter Ira ya Pak, dokter umum di Polio hari ini. Sebelumnya boleh dibantu identitasnya Pak, nama lengkapnya Bapak siapa? Nama lengkap saya Ahmad Umar Dok. Oh iya, Pak Umar tanggal lahirnya tanggal berapa Pak? 9 Agustus 1981 Dok. Oke, Pak Umar, hari ini ada keluhan apa Pak? Alhamdulillah tidak ada Dok, cuman diarahkan untuk kontrol lagi ya. Oh iya, kontrol ya Pak ya, saya lihat rekam medisnya. Oh, Pak Umar ini sudah 3 bulan ya Pak ya, kemarin tensinya tinggi, hari ini juga tensinya tinggi ya Pak ya, 150/90. Gitu kayaknya iya, segitu. Oke, Pak Umar nggak ada keluhan, tapi dari pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya tensinya tinggi ya Pak ya. Pak Umar juga sudah berusaha melakukan perubahan gaya hidup ya Pak ya, 3 bulan terakhir ini ya Pak. Kalau saya boleh tahu, olahraganya berapa kali seminggu Pak? 5 hari dalam seminggu Dok. Alhamdulillah. Mhm. Olahraga 30 menit sampai 1 jam, Mhm. kombinasi angkat beban sama jalan cepat. Oke, sudah bagus ya Pak ya untuk olahraganya. Untuk anjuran dietnya juga sudah diikuti ya Pak ya kemarin? Alhamdulillah sudah Dok, sudah kurangi santan, terus Mhm. garam yang asin-asin lah. Ya. Sama daging juga yang tak pilih yang rendah lemak, terus Mhm. sayur buah juga sudah saya tambahkan setiap hari, terus juga Ya. camilan buah dan sayur. Ya bagus ya Pak ya, dari makanannya juga sudah dijaga. Tapi ini sayangnya hasil tensinya memang masih tinggi ya Pak ya, 150/90. Jadi ini nanti karena ini sudah di bulan ketiga ya Pak ya, saya mulai kasih obat untuk darah tingginya karena menurut eee, guideline internasional atau panduan itu, kalau memang tensinya sudah tinggi dan sudah dilakukan perubahan gaya hidup, tapi masih belum bisa normal, itu tandanya berarti sudah harus diterapi dengan obat, Pak. Nah, kenapa harus minum obat? Kenapa kok tekanan darah ini harus dikontrol? Sebelumnya Pak Umar kira-kira sudah tahu tentang darah tinggi atau hipertensi, Pak? Belum dokter. Belum ya, Pak ya? Oke, nanti saya izin menjelaskan ya, Pak ya, tentang darah tinggi ya, Pak ya. Ini dok. Oke, jadi eh, memang kadang beberapa orang itu darah tinggi itu nggak ada gejala ya, Pak ya, sama seperti Pak Umar. Jadi darah tinggi ini biasanya disebut dengan silent killer, Pak. Silent killer itu jadi dia itu bisa berbahaya, tapi dia nggak ada gejala yang jelas di awal. Makanya kenapa darah tinggi itu harus diobati walaupun tidak bergejala seperti Pak Umar ini. Hmm, Nah, kalau tekanan darah itu kan ibaratnya pipa ya, Pak ya. Pipa kalau tekanannya terlalu tinggi, pipa itu bisa jebol kan ya, Pak ya. Nah, kalau pipa itu jebol, seandainya jebolnya itu di otak, maka jadi stroke. Kalau jebolnya itu misalnya istilahnya pembuluh darah itu pecah ya, kita ibaratkan pembuluh darah pecah, kalau di jantung itu nanti namanya serangan jantung, ya Pak ya. hmm, Nah, ginjal kita itu fungsinya untuk menyaring darah. Kalau saringan ini misalnya alirannya terlalu kuat, saringan ini kan juga bisa jebol ya Pak ya. iya. Kayak kalau kita menyaring eh, cairan itu, kalau saringan itu jebol, otomatis racun-racun yang ada di tubuh itu dia nggak bisa disaring, otomatis masuk lagi ke peredaran darah. Nah, akhirnya racun-racun di tubuh itu numpuk, numpuk, numpuk. Nah, itu yang dinamakan gagal ginjal. Hmm, Oleh karena itu, darah tinggi itu, Pak, penting sekali untuk dikontrol. Karena memang dia itu nggak ada gejalanya pada beberapa orang. Kadang sampai 200, sampai 180 itu tetap nggak ada gejala. Nggak semua orang darah tinggi itu bergejala, ya Pak ya. Nah, ini nanti saya rencananya kasih obat namanya lisinopril ya Pak ya. Lisinopril ini diminumnya cukup 1 kali sehari, dosisnya yang 10 miligram. Ya Pak ya. gitu. Ini kok berapa lama dok pengobatannya? Nah, obatnya ini nanti pengobatannya harus diminum terus Pak setiap hari.
nggak ada yang namanya sembuh. Jadi kalau misalnya pada infeksi atau pada batuk, sudah 5 hari misalnya ya Pak ya, sudah minum obat sembuh, kita bisa stop obatnya. Tapi kalau pada darah tinggi, itu tidak ada yang namanya sembuh Pak. Jadi kalau misalnya adanya terkontrol ya Pak ya, istilahnya itu bukan sembuh tapi terkontrol. Jadi tensinya itu normal karena efek dari obat. Nah, obatnya ini sendiri, cara kerjanya lisinopril ini, dia bisa menghambat ada yang namanya enzim di dalam tubuh kita itu, enzim yang membuat pembuluh darah menyempit. Seperti pipa lagi ya Pak ya, pipa atau selang. Kalau misalnya kita siram tanaman, kalau kita sempitkan itu kan tekanannya makin tinggi ya Pak ya. Iya, iya. Nah, lisinopril ini dia menghambat supaya pembuluh darah ini nggak menyempit, pembuluh darah ini bisa melebar, jadinya tekanan darahnya turun. Nah, selain itu dia juga mengurangi hormon yang berfungsi untuk menahan air dan garam di dalam tubuh. Akhirnya, misalnya kita ada kelebihan air di dalam tubuh, itu akan dibuang melalui kencing. Nah, di situ kalau kelebihan air itu sudah dibuang melalui kencing, otomatis beban jantung juga akan berkurang, Pak. Jadi lisinopril ini selain dia untuk menurunkan tekanan darah, dia juga punya efek protektif atau melindungi jantung. Jadi jantungnya itu kerjanya nggak berat-berat, Pak. Ibarat pompa, kalau misalnya yang dipompa ini terlalu banyak, dia kan harus bekerja keras. Nah, karena tadi kelebihan cairan itu sudah dikeluarkan karena bantuan lisinopril ini, otomatis kerja jantung jadi lebih ringan. Nah, seperti yang kita ketahui, setiap obat itu ada manfaat dan juga ada efek samping ya Pak ya. Nah, tapi efek samping itu tidak selalu terjadi pada semua orang. Nah, untuk manfaatnya tadi kan sudah saya jelaskan ke Pak Umar. Nah, untuk efek sampingnya sendiri ini salah satunya bisa muncul batuk kering, Pak ya. Jadi batuk nggak ada dahaknya. Jadi ya cuman batuk-batuk tanpa dahak ya, Pak ya. Kemudian juga bisa pusing. Bapak bisa pusing misalnya terutama ketika berpindah posisi. Jadi misalnya Bapak habis berbaring terus duduk terasa pusing. Ya itu memang salah satu efeknya karena tekanan darahnya turun. Otomatis ketika pindah posisi aliran darah yang harusnya di otak itu dia agak berkurang, akhirnya terasa pusing. Jadi itu bisa disiasati juga dengan perubahan posisi yang lebih perlahan-lahan ya Pak ya. Nah, yang harus diwaspadai adalah alergi obat, Pak. Tidak semua orang akan mengalami alergi obat memang ya, Pak ya. Tapi kalau misalnya nanti muncul gejala seperti gatal, bentol-bentol, atau bahkan mungkin sesak ya, Pak. Nah, itu Bapak harus segera stop obatnya. Jadi kalau misalnya ada efek samping, Bapak langsung kontrol saja, terutama kalau misalnya ada reaksi alergi. Tapi insya Allah kalau misalnya Bapak aman, Bapak bisa kontrol 1 bulan lagi. Nah, nanti kita cek dalam 1 bulan itu apakah target tensinya sudah tercapai. Nah, berapa targetnya? Targetnya itu kita di bawah 130/80 ya Pak ya. Itu tujuannya agar mengurangi kemungkinan komplikasi-komplikasi yang seperti saya ceritakan tadi, seperti stroke, serangan jantung, kayak gitu ya Pak ya. Jadi target tensinya Bapak itu 130/80. Kemudian untuk perubahan gaya hidupnya tetap dilanjut ya Pak ya, olahraganya, kemudian Bapak juga sudah perubahan pola makannya itu juga tetap harus dijaga ya Pak ya. Oke, jadi itu tadi ya Pak ya, obatnya harus diminum setiap hari di jam yang sama dan kalau pada darah tinggi, kalau tensinya normal setelah minum obat itu karena efek obat. Jadi Bapak tidak boleh berhenti semuanya sendiri. Itu ya Pak ya, harus dengan konsultasi dokter. Kalaupun ada efek samping, Bapak bisa langsung kontrol. Pak ya. Nah, apakah penjelasan saya ini tadi sudah dimengerti atau mungkin Bapak ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Iya, iya, sampun Dok. Cuman ngapunten iki takut apa saya takutnya kayak sok tahu. Cuman Iya. itu kan saya harus tiap hari minum obat Dok. Itu Iya. kan nggak kena ginjal toh, Dok. Apakah mendingnya herbal-herbal aja Dok? Oke, baik Pak. Jadi ini kemarin kan sudah
ada hasil lab juga ya Pak ya, dari waktu pertama kali Bapak periksa itu, hasil labnya juga masih bagus fungsi ginjalnya. Nah, biasanya salah kaprah di masyarakat itu Pak, justru mereka itu tidak mau minum obat darah tinggi karena takut kena sakit ginjal. Padahal justru tensi yang tinggi yang saya ceritakan tadi, saringannya itu terlalu berat bekerjanya, akhirnya jebol. Nah, itu yang justru bikin gagal ginjal, Pak, ya. Nah, kalau obat-obatan herbal, kita itu banyak keterbatasan herbal itu penelitiannya masih belum terbukti, efektivitas dan juga efek samping jangka panjangnya, ya, Pak, ya. Jadi kalau saran dari saya, eee, karena pengetahuan saya di dunia medis ini, tentu saja obat-obatan secara medis, begitu, Pak. Niku termasuk jamu-jamu juga dokter, nggak boleh lah. Maksudnya kalau nggak Mhm. minum obat tapi jamu-jamu terus minum rebusan daun kelor ngoten niku. Nah, kalau misalnya rebus-rebusan itu kan kita tidak tahu dosis pastinya ya, Pak, ya. Karena kan, sama seperti obat, kalau ada zat-zat aktif, itu dia harus bekerja pada dosis tertentu dan jadi tidak baik atau efeknya itu, akan merugikan jika berlebihan. Semua hal itu sama, Pak, kalau berlebihan itu juga tidak baik. Nah, pada herbal-herbal itu kan kita tidak tahu dosis pastinya. Jadi kalau saran saya sih, kalau misalnya Bapak berkenan ya mengikuti pengobatan yang secara medis ini. Kalau untuk rebus-rebusan tidak apa-apa sejauh ini selama jumlahnya tidak berlebihan ya Pak ya. Nanti kita juga cek. Nah, kalau pada pasien dengan darah tinggi itu Pak, biasanya kita cek tiap 6 bulan sekali juga fungsi ginjalnya. Nanti kalau memang jadi kita bisa pantau seandainya dari darah tinggi ini ada perburukan atau misalnya timbul komplikasi. Saat ini kan alhamdulillah Pak Umar kondisinya masih aman, tidak ada komplikasi ya, hanya hipertensi esensial. Jadi masih bisa ditangani di sini. Tapi nantinya kalau misalnya muncul komplikasi atau penyulit lain atau misalnya saya sudah terapi dengan dosis maksimal dengan jenis-jenis obatan maksimal tapi belum terkontrol, nantinya saya akan rujuk ke dokter spesialis yang memang sesuai dengan komplikasi yang terjadi kayak gitu ya Pak ya. Oh iya dok, misalkan gini, saya lupa sehari atau siangnya lupa nggak minum obat. Jangan lupa ya lupa namanya lupa sama atau nggak bawa ketinggalan obatnya biasanya kan orang tua gitu ya dok ya. Ini kuprikin dok. Oke, jadi gini Pak, kenapa kok obat ini harus diminum di jam yang sama? Karena obat itu dia dalam tubuh itu ada masa kerjanya. Misalnya 24 jam nanti setelah 24 jam kadar obat itu akan turun di dalam tubuh. Nah, maka harus diminum lagi. Kalau misalnya telat, lupa, langsung aja Bapak segera minum saat ingat ya. Tapi kalau bisa diusahakan pasang alarm ya Kak ya, mungkin bisa juga dibantu sama istri kalau misalnya di rumah tinggal sama istri atau anak atau siapapun yang di rumah boleh bantu untuk mengingatkan. Nah, Pak Umar sendiri lebih nyamannya minum di jam berapa? Monggo jamnya bisa pagi, siang, sore, malam sebelum tidur. Yang penting Pak Umar jamnya itu bisa ingat ya, tiap hari bisa ingat, terus juga boleh sebelum atau sesudah makan senyamannya. Iya, iya, siap, siap, siap dok. Iya, iya. Ya Pak ya, sudah jelas ya Pak ya Iya, penjelasan dari saya. Iya, alhamdulillah. Baik, oke, terima kasih Pak. Nanti Iya, betul. resepnya saya tuliskan dulu ya Pak ya, nanti Bapak tinggal tunggu di farmasi, nanti dipanggil. Oh, iya, iya, siap, siap. Berarti nanti saya ambil langsung ya, Kak? Bayar. Betul, nanti bisa ditanggung BPJS ya Pak Oh, ya. iya, alhamdulillah. Iya, iya, siap, Ya, siap. terima kasih Pak, monggo.